Cung dulu, coba dulu. Berapa senti monyong domah itu? Monyong tuh harus berapa senti? Hah? Sesuai kemampuan masing-masing. Ya, ketika diucapkan domah, kita semua sudah tahu ketika aku mau beli buku, itu monyongnya berapa senti? Nggak ada senti, sentong nggak ada. Karena kalau seandainya harus pakai senti, maka kira-kira bibir siapa yang cocok dijadikan model? Antum bilang, aduh, itulah patokan U. Antum ada nggak yang bilang, aduh, pas lagi kesakitan, aduh, misalkan, ditahan monyongnya, aduh, atau monyongnya berapa 10 cm misalkan, aduh, atau, aduh, normal, sip. Itu dia yang kedua. Normal saja. Tidak ada batasan. Karena gini, ketika sesuatu itu patokannya adalah teori, maka katakanlah ketika teori mengatakan fathah itu harus terbuka. Maka ketika kita semakin membuka rahang itu konteksnya adalah semakin bagus, semakin benar, semakin oke. Harus terbuka. Harus terbuka. Itu belum terbuka. Itu enggak, masih belum juga. Belum, masih belum terbuka. Belum, mau patahin aja sekalian. Enggak. Karena patokan kita adalah normal ngucapin kita kan ada juga itu. Dan di dalam Al-Qur'an pengucapan itu ternyata jenisnya ada fathah itu jenisnya ada 1, 2, 3, 4 jenis. Pertama, fathah yang tegak, A. Kedua, fathah yang condong sedikit, E. B, J, AB, AJ. Dan yang ketiga, bunyi fathah yang condong juga tapi condongnya ke sebelah sini, A. Walalakhiratu khairul laka minalula. Dan jangan ucapkan itu fathah yang tegak, itu fathah yang condong sedikit. Dalam bahasa tajwid namanya imalatus sughra atau taklil. Dan yang keempat bunyinya imalatul kubro, imalah yang besar. Sabbihisma rabbikal a'li. Itu dia. Nah sekarang kita bilang tegak fathah seperti apa? Udah. Domah U. Satu lagi kasroh. Kasroh itu katanya harus merendahkan rahang. Harus atau memang pasti merendahkan rahang? Pasti merendahkan rahang, makanya harus direndahin rahangnya. Oke. Pasti kita merendahkan rahang. Antum bilang semuanya. Apa nih? Air, tapi jangan direndahin rahangnya. Bisa bilang air, kamera kurang, ambil sama infokusnya. Bilang air, tapi jangan merendahkan rahang dari A itu. Sok. Iya, cung. Jangan direndahkan rahangnya. Dimonyongin boleh lah dimonyongin. Yang jelas jangan direndahkan rahang. Dan bunyi harus air. Nah, ayo, cung. Ada yang mau, bahkan mau coba pun gak mau. Itu dia. Karena kita harus perlu merendahkan dan harus merendahkan rahang untuk bisa menyempurnakan bunyi I. Dan I nanti ada 2 jenisnya. Ada I tipis, I. Dan ada I tebal, I. Apa bedanya? Ya nanti di teori itu nanti dibantu. I tipis itu untuk huruf-huruf istifal dan infitah. I. Semua huruf istifal dan infitah yang kasroh. Apa tuh istifal infitah? Itu di sifatul huruf, panjang lagi. Intinya huruf-huruf yang memiliki sifat istifal infitah itu ketika kasroh I. Siapa saja? Semua huruf selain sod.
dod, to, zo. Terus mereka kalau kasroh gimana? I, si, di, ti, di. Dan nggak boleh si, di, nggak. Landasan, semua ada landasannya. Wa harfal isti'la ifakhim wa khusa li tabaqo aqwa dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang saya mau survei ulang lagi. Jadi fathah itu A1, A2, A3, A4. Sekali lagi, fathah itu dhamma kasroh nanti ya. Fathah itu A1, A2, A3, A4. Cung, tar dulu. Cung yang satu. Nggak ada. Cung yang dua. Oke. Cung yang tiga. Cung yang tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Cung yang empat. Antum dua kali. Tadi tiga. Oke. Sekarang antum pokoknya mau yang manapun, mau yang satu, dua, atau tiga, atau empat, yang jelas antum melihatlah ketika ngucapin A antum di mana. Itulah fathah A. Oke. Huruf A, ada huruf A kan? Dah. Al-Quran harus dibedakan. Al-Quran harus dibedakan pengucapan A. Coba aja bedakan kalau bisa. Sip. 1, 2, 3, 4. 2 itulah yang paling normal. 3 itu berlebihan, apalagi 4 lebay. Dah. Dhamma, gimana mengucapkan dhamma? U1, U2, tiga. 1, 2, 3. Oke, ulang lagi. Satu. Dua. Tiga. Tar. Kita polling kan. Satu cung yang satu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 2 cung yang 2. Oke. Stop. 3 mana yang 3? 3. Oke. Kena tusuk, misalkan kena apa? Lagi motong bawang, misalkan saat kena pisau. Antum pas lagi sakit, aduh, sakit 1, atau aduh 2, atau aduh 3. Itulah U. Oke, tapi patokan ini pokoknya semuanya, patokan ini semua sudah tahu kita semua. Dan tidak ada paksaan antum harus 1, harus 2, harus 3, enggak ada. Yang jelas antum ketika bilang huruf U, aku sama kamu, bukan di madu, maksudnya madu murni, misalkan itu, kamu, kuku kamu, di mana U-nya? Itulah patokan waw. Karena waw sama U itu juga. Dhammah itu anaknya waw. Dan kasroh itu anaknya ya. Oke. Fathah nggak ada. Kasroh sudah. I. Fathah sudah, dhammah sudah. Sekarang satu lagi kasroh. Kasroh. I. 1. I 2. I 3. I 1. I 2. I 3. Ulangi ya. I 1. I 2. I 3. Cung yang 1. Oke, I gitu ya. I. Cung yang I 2. Oke. Sabbihis. Oke. I 3. Cung yang 3. Oke, enggak ada. Berarti antara 1 dan 2. Maka kita lihat dulu kasroh huruf apa dulu. Huruf tafkhim atau huruf tarkik. Kalau huruf tafkhim I 1. Kalau huruf tarkik I 2. Lihat bunyilah. I. Tebal apa tipis? I. Sip. Sabbihisma rabbikal a'la
wa ilaihil masir. Dan nggak boleh wa ilaihil masir. Nanti sod di sana jadi tipis. Sod huruf itbaq, nggak boleh tipis. Oke, itu dia untuk ngucapin harokat. Udah selesai itu, ucapkanlah dengan normal. Nah, hamzah sudah. Satu lagi dari risalah huruf hamzah, kita akan melatih tashilnya. Di dalam Al-Quran tashil ada tashil itu. Tashil itu apa? Tashil itu adalah pengucapan baina-baina, antara-antara. Antara apa? Tergantung. Tashil apa dulu? Fathah kah? Tashil kasroh kah? Dhammah kah? Yang jelas tashil itu hanya di hamzah. Tashil itu lawan dari kata tahqiq. Tahqiq itu adalah pengucapan huruf hamzah dari sumber makhrajnya, yaitu tenggorokan pangkal a i u. Itu dia tahqiq. Lawannya a i u. Pengucapan hamzah tapi bukan dari makhrajnya. Sampai bunyinya itu adalah antara. Kalau fathah antara a dan mad. Ba, a. Kita coba ya. Yuk. Amintum. Satu di riwayat Hafs ada. Kalau selain Hafs banyak. A'jami. Sip. Antara hamzah a tidak, a'jami tidak, alif pun tidak, a'jami pun tidak. Ada yang mengatakan juga antara hamzah dengan ha, aha, dan jangan aha. Kalau aha itu ha. Oke. Yang penting bunyi a. Oke. Sekarang tashil kasroh. Ai. Yuk. Ai. Ainna lana. Antara hamzah dan ya. Ai enggak boleh, ayi enggak boleh, ai. Sip. Dia tidak di makhraj ya, ayi. Lidah tengah naik tidak. Nanti di huruf ya insyaallah. Dan juga tidak di makhraj tenggorokan alias hamzah tidak. Ai. Oke. Ya kayak air, air. Oke, air. Oke. Satu lagi doma. Awu. Yo. Dia antara u tidak, wu juga tidak, tapi awu dan jangan di awu. Qul a'unabbi'ukum jadi qul a'unabbi'ukum. Yo. Sip, tapi itu enggak ada di Hafs. Iya, yang mana? Bentar. Iya, yo. Yang ini. Iya. Kita coba satu orang saja dari sini, satu orang dari sana. Nanti ya setelah ini ya ucapkan a u a i a i ha u i. Oke. Coba a u a i a i ha u i. Yo, coba satu orang sebelah sini. Satu orang dari sana. Nanti kita lihat itunya. Tapi nggak lama-lama ngitungnya 5 detik aja. Siapa yang maunya 5 detik. Kalau nggak ada kita langsung ke huruf ba. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Kita lanjut ke huruf ba. Ba. Itu adalah nama. Namanya adalah, bukan. Kita jangan ke huruf ba. Kita ke huruf ain. Kenapa ke ain? Karena kita pengen melatih hamzah jangan ketukar sama ain.
Dan nanti kita akan buka kesempatan. Antum kalau mau ditashih huruf ain ya boleh silahkan. Dan di sini nggak masalah, nggak penting banget siapa benar dan siapa salah. Karena di sini sama-sama kita belajar. Justru ketika dapat, kemudian sip, itulah nikmat. Belum, itu pun juga nikmat. Minimal kita jadi tahu. Pertama, bagaimanakah kita menyempurnakan risalah ain? Kenali makhrajnya 1, kenali sifatnya 2, dan kenali tafkhim tarkiknya. Makhraj huruf ain, ada yang tahu? Hah?